Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon di-share video ini. Kita sering mendengar bahwa Islam itu adalah agama kasih. Namun, menjadi pertanyaannya, jika benar Islam itu agama kasih, kenapa ada perintah membunuh? Ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah pusat spiritualitas Islam. Al-Quran adalah pedoman bagi hidup umat Islam. Ya. Kalau kita membuka Al-Quran, kita menemukan fakta ada 6 ayat perintah membunuh. Ya. Jadi 6 ayat ini berisi perintah membunuh. Nah, membunuh di sini ya haruslah dimaknai dengan menghilangkan nyawa. Ya. Bukan menghilangkan hawa nafsu, tetapi menghilangkan nyawa. Jadi membunuh itu maknanya seperti kita membunuh ayam, membunuh orang, membuat orang mati, ya. Nah, itu maknanya. Jadi tidak bisa dimaknai lain. Karena kalau dimaknai lain, maka itu sudah bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sasaran untuk dari perintah membunuh ini itu adalah orang kafir, orang murtad, dan diri sendiri. Ya. Yang dimaksud dengan orang kafir di sini adalah orang non-Muslim, ya. Orang Protestan, orang Katolik, orang Buddha, Konghucu. Nah, ini sasaran dari perintah membunuh. Ya. Orang murtad itu artinya orang Islam yang meninggalkan iman Islamnya. Sedangkan diri sendiri itu artinya bunuh diri. Inilah yang terjadi dalam aksi terorisme. Nah, efek dari membunuh itu ada dua. Yang pertama, mendapatkan pahala, dan yang kedua, masuk surga. Dari pemaparan di atas, kita dapat melihat kesimpulan logis. Ya, ada beberapa kesimpulan logis. Yang pertama, jika Al-Quran itu wahyu Allah, maka perintah membunuh ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, logis. Ya, tidak mungkin kalau Al-Quran itu wahyu Allah, perintah membunuh itu merupakan kehendak Muhammad. Tidak. Ya, itu merupakan kehendak Allah. Jika Al-Quran itu kitab yang jelas, maka perintah membunuh pun jelas. Ya. Jadi tidak perlu tafsiran-tafsiran lain. Jika Al-Quran itu adalah pedoman hidup, maka perintah membunuh itu menjadi kewajiban. Maka setiap umat Islam yang taat kepada kehendak Allah, dia wajib untuk membunuh orang kafir, membunuh orang yang murtad, membunuh diri sendiri dalam aksi terorisme. Nah, dari 3 butir kesimpulan logis ini, dapatlah dikatakan bahwa Islam bukanlah agama kasih. Ya, itu bagaimana mungkin dikatakan agama kasih, tapi ada perintah membunuh yang merupakan kehendak, yang merupakan kewajiban. Berhadapan dengan pernyataan bahwa Islam bukan agama kasih, selalu umat Islam akan membantah. Mereka akan mengatakan Islam adalah agama kasih. Mereka akan menampilkan ayat-ayat kasih. Namun, perlu disadari bahwa ayat-ayat kasih itu hanya untuk sesama Islam. Ya, bukan. Kasih dalam Islam, dalam Al-Quran, itu tidak ditujukan kepada orang non-Muslim, orang kafir.
kasih hanya ditujukan kepada sesama muslim. Selain itu, ya, dalam ilmu Al-Qur'an ada hukum pembatalan, ya. Ayat yang kemudian membatalkan ayat yang lahir lebih dahulu. Membunuh, ayat-ayat membunuh membatalkan ayat-ayat kasih. Nah, menghadapi pernyataan bahwa Islam bukan agama kasih, kerap umat Islam melontarkan rasionalisasi dan juga apologetik untuk membela agamanya. Ya. Nah, jadi pertama mereka mengatakan bahwa perintah membunuh hanya terjadi pada masa Muhammad. Itu artinya tidak berlaku lagi pada masa sekarang. Itu. Nah, logika seperti ini mengandaikan bahwa wahyu Allah telah mati. Ya, dia tidak lagi berguna wahyu Allah ini. Karena wahyu Allah itu mati, wahyu Allah itu tak berguna lagi, maka harus dikatakan wahyu Allah tidaklah kekal. Nah, dua hal ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Ya. Nah, argumen berikut, mereka mengatakan bahwa wahyu Allah selalu ditulis dalam bahasa Arab yang sulit dipahami. Sebelum membahas topik ini, saya ingin membuat perbandingan. Ya. Yang di atas tertulis, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dari surah Al-Imran. Dan yang di bawah, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Yang di atas itu ditafsirkan, orang yang berbuat kebaikan itu dicintai Allah. Di bawah juga haruslah ditafsirkan, umat Islam diperintahkan untuk membunuh orang kafir di mana saja mereka dijumpai. Ya. Nah, yang berikut, ya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sering kali ini dijadikan dasar bahwa Islam menghormati kebebasan beragama. Seharusnya dengan cara yang sama, itu juga harus ditafsirkan. Jangan kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan salah satu alasan yang benar adalah membunuh orang murtad. Ya. Nah, dari sini tampak, ya, dari dua perbandingan tadi nampak bahwa terhadap ayat-ayat yang menyenangkan, ayat-ayat yang menguntungkan, selalu tidak ditemui kesulitan bahasa Arab untuk dipahami. Sedangkan terhadap ayat-ayat yang tidak menyenangkan, yang tidak menguntungkan, selalu dikatakan bahasa Arabnya sulit dipahami. Nah, jika bahasanya sulit dipahami, itu berarti bukanlah wahyu Allah. Argumen yang berikut, mereka sering mengatakan pembunuhan terjadi juga pada agama lain. Argumen ini persis seperti ketika ada kritik terhadap terorisme. Mereka mengatakan terorisme juga terjadi pada agama lain. Namun harus disadari, ya, ada perbedaan dalam dasar tindakan. Ya. Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh umat agama lain itu bukan berdasarkan ajaran agamanya. Tetapi pembunuhan yang dilakukan oleh umat Islam ini itu didasarkan pada ajaran agamanya. Gitu ya. Nah, yang berikut, mereka mengatakan, jika benar membunuh itu kehendak Allah, tentulah tidak ada lagi orang kafir dan orang murtad di muka bumi ini. Faktanya, orang kafir, orang murtad masih ada.
Ini hendak mengisyaratkan bahwa umat Islam takut pada hukum negara daripada hukum Allah. Demikianlah studi kita. Semoga mendatangkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.